Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Suharjan dari Grahita Indonesia. Pada episode sebelumnya telah kita bahas tentang bagaimana untuk melatih atau meningkatkan pemahaman sosial pada anak. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan untuk tahap yang keenam, yaitu meningkatkan atau melatih kepedulian sosial pada anak. Nah, kepedulian sosial ini memang penting sekali untuk kita bangun sejak sedini mungkin, karena dimanapun itu, apakah negara itu maju atau tidak, kemudian lingkungan itu bagus atau tidak, itu sangat tergantung dari individu-individu yang bersangkutan memiliki kepekaan atau kepedulian terhadap lingkungan sosial. Nah, kalau di lingkungan banyak orang yang terlalu cuek, nah cuek dengan tetangga, cuek dengan teman, cuek dengan rekan kerja, nah ini menimbulkan masalah. Maka kepedulian sosial ini penting sekali untuk kita bangun dari putra-putri kita sejak sedini mungkin. Nah, untuk meningkatkan atau membangun kepedulian sosial pada anak, nah ini yang paling penting kita ajarkan dia untuk belajar care atau peduli. Peduli apa? Ya peduli sama diri sendiri dulu, peduli sama temen dulu, ya peduli sama lingkungan sekitar dulu, baru nanti berkembang peduli sama lingkungan yang lebih luas. Ya kalau untuk anak-anak ya untuk belajar care atau peduli sama belajar peduli sama mainan yang ada dulu. Care, kalau misalnya habis main ya dirapikan kembali, kemudian disimpan. Kemudian kalau di sekolah belajar care atau berbagi dengan teman, apakah itu berbagi makanan atau saling bergantian untuk meminjamkan mainan yang sedang dipakai. Kemudian juga untuk saling care, misal temennya jatuh. Nah, ketika melihat teman jatuh, itu apa reaksinya? Apa yang harus dilakukan, ya? Apakah menghampiri, menolong, atau lapor pada ibu guru supaya mendapat pertolongan. Nah, kemudian juga yang hal-hal kecil untuk care juga pada lingkungan. Belajar membuang sampah di tempatnya gitu, karena banyak sekali yang dijumpai di lingkungan, bahkan di jalan itu. Bahkan saya pernah lihat ada yang mobilnya mah bagus, mewah, tetapi buang sampah sembarangan di jalanan. Nah, ini contoh yang tidak bagus. Nah, kebetulan kalau misalnya itu dilihat sama anak kecil, ini kan tidak bagus karena memberikan contoh yang kurang baik. Nah, untuk anak-anak itu bisa kita latih dari kecil, kita bangun dari sekarang untuk belajar care, baik itu care atau peduli pada diri sendiri, peduli pada lingkungan. Lingkungan itu ada lingkungan bermain, ada lingkungan tempat tinggal, ada lingkungan keluarga. Kalau yang lebih luas, kalau kayak seperti kita orang dewasa, ada lingkungan kerja. Lebih luas lagi juga lingkungan yang lebih luas, yaitu negara, ya. Jadi bagaimana kita bersama-sama membangun negara ini, membangun Indonesia ini menjadi lebih maju. Nah, kita mulai dari sekarang, dari anak-anak kita untuk belajar care, ya. Karena yang menyebabkan rusaknya negara itu karena ketidakkepedulian atau ketidak-care-nya individu-individu pada negaranya. Nah, sekarang sebagai episode yang terakhir, maka ini saya akan simpulkan bahwa
individu yang memiliki kematangan sosial secara baik itu yang pertama yaitu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, yaitu bagaimana dia mampu menyampaikan pesan dan juga mampu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh lawan bicara. Kemudian yang kedua, seseorang dianggap matang secara sosial itu juga yang memiliki tingkat kalau dari diagnosa Grahita Indonesia itu disebut asertivitas, tetapi untuk bahasa yang lebih sederhana yaitu supaya mengerti etika, sopan santun, tata krama, ramah, luwes, ya. Kemudian yang berikutnya, seseorang yang dianggap matang secara sosial itu juga yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi secara baik ya dengan lingkungan sosial. Dan yang berikutnya, selain adaptasi, seseorang dianggap matang secara sosial itu juga yang memiliki stabilitas sosial yang baik, yaitu yang bisa, gampangnya bahasa sederhananya, bisa akrab dan akur dengan lingkungan sekitar, akrab dan akur dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya juga seseorang dianggap matang secara sosial itu apabila dia juga memiliki pemahaman yang baik, ya, pemahaman sosial yang baik. Dan yang terakhir yaitu seseorang dianggap matang secara sosial apabila dia memiliki kepedulian sosial yang baik. Nah, ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan dari materi yang pertama sampai yang episode hari ini bisa kita ambil manfaatnya dan bermanfaat untuk seluruh warga yang ada di negara kita, negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.